Ustadz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, mobile legend? Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustadz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya kali ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah, berfoto saya, lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu dipanah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin ini. Jangan bercanda. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau adalah bulan, kalau bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Nama saya, umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul, kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner? Cincin kau di mana? Di luar atau dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk sholat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia sholat. Menetes saat sholat, diampunkan Allah. Sholat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Memang kalau kena panas ini kadang tak jelas. Dehidrasi, kurang cairan. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudhu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh, karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran?
orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya, boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu entah kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba. Boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya es cendol pun tak dapat. Saya mu'alaf, alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaallah. Tapi, buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersyahadat kasih sarung pergi, bersyahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala, buatkan mu'alaf center Jambi, insya Allah. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku, Allah memberikan surga jannatul naim untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena mak ayah kami Islam, kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustadz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir, jangan lagi ada. Jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustadz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia mening. Macam tahu aja Ustadz. Apa hukumnya menjadi wartawan yang notabene-nya kami harus meliput setiap peristiwa asusila, kriminal, bahkan yang sifatnya aib? Bagaimana itu Pak Ustadz? Menunjukkan aib orang yang mesti ditunjukkan, maka itu adalah perbuatan jarah wa ta'dil. Ulama ahli hadis pun menunjukkan, jangan terima riwayat si fulan dia kazab, pembohong. Jangan terima riwayat si fulan karena dia Mu'tazilah. Jangan terima riwayat fulan karena dia Syiah. Jangan terima riwayat si fulan karena dia Khawarij. Itu adalah perbuatan menunjukkan kebatilan orang. Jadi bukan cerita aib tak tentu arah, tapi untuk menunjukkan kebatilan. Kapan orang boleh menunjukkan kebatilan? Pertama, menjadi saksi di pengadilan. Pak Hakim bertanya, hai saksi, apakah betul orang ini berzina? Sebetulnya saya mau bersaksi Pak Hakim, tapi saya takut berdosa cerita aibnya. Gimana Hakim mau memutuskan? Yang kedua, kalau ada orang nanya hukum, Ustaz Somad, saya mau nanya hukum, apa hukum masalah ini? Apa masalahnya? Saya tak berani cerita, takut cerita aib. Bagaimana saya mau jawab? Begitu juga untuk menunjukkan orang yang batil. Saudara-saudara kita wartawan, kalian punya peran yang luar biasa. Yahudi menguasai pers, makanya bisa menguasai dunia. Reuters, kantor berita dunia. Reuters sudah tamat pesantren kok malah kelakuannya lebih dari anak tak punya agama. Saya pula yang kena tembak nampaknya. Lebih dari anak tak punya agama, perilakunya narkoba, main perempuan, ini kasus. Karena kami dulu masuk pesantren, ada juga yang macam kuda lepas kandang.
Tapi sejahat-jahatnya anak pesantren, dia lari-lari, dia tahu dia jalan balik kemana. Nyasar dia balik juga balik. Banyak saya ketemu nyasar, saya ajak balik. Nah, maka ibu doa, jangan lupa. Saya banyak ketemu orang yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ketemu di Kalimantan, mak saya itu Pak Ustadz, saya muliakan, dimuliakannya. Emaknya berdoa tiap malam. Baru lagi ketemu, apa kata dia? Emak saya itu membawa air zam-zam Pak Ustadz. Nama tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Dibawanya air zam-zam tawaf Pak Ustadz, diminumkannya ke saya, dimandikannya ke saya, didoakannya saya. Alhamdulillah tobat saya Pak Ustadz. Maka ibu tetap berdoa, minta tiap malam tahajud berdoa. Hati anak ini antara genggaman kuasa Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari riba, zina, narkoba. Ada 2 kertas lagi, tahan-tahankan agak panas sedikit. Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Karena ada sebagian ulama mengatakan subhat, enggak, haram. Dia tetap subhat Pak Ustadz, ikutlah dia. Bagaimana hukumnya mereka yang bekerja di situ dan menggantungkan hidupnya di situ? Keluar, resign. Belum bisa resign Pak Ustadz, oke, darurat. Kalau pilih mana? Mati atau makan babi? Makan babi, tak boleh pilih mati. Aku kalau keluar dari sini mati Pak Ustadz. Kalau kerja di sini makan babi, makan babi. Sama macam kita masuk hutan, tak ada makanan, potong babi. Perlu pakai bismillah, tak usah. Potong babi, ambil dagingnya, bakar, colek-colek, pakai kecap sedikit. Makanlah, sementara dapat pisang. Tapi sesudah dapat pisang, jangan kau makan babi lagi. Bro, ini udah ada pisang. Enggak lah, enak babi ini. Nah, jadi makna cakap saya ini, sementara kau keluar resign 2-3 bulan ini, carilah kerja lain. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan. Amin. Ustadz, apa hukumnya orang muslim tak percaya dengan hari akhir? Kafir. Kenapa begitu? Karena dia ingkar dengan ayat Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau kafir dengan sebagian ayat Al-Quran dan kau percaya kepada sebagian? Kau mesti percaya semuanya. Udkhulu fi silmi kaffah. Percaya Islam secara utuh. Pertanyaan terakhir, apa hukumnya wanita menampilkan foto dirinya untuk dipandang-pandang di medsos? Foto yang dipajang mengumbar aurat, ditengok oleh semua viewer, maka dosa jariah mengalir terus. Kalau kau foto ramai-ramai begini, ramai dipajang untuk syiar boleh. Ambil foto dari atas, ambil foto dari samping, ambil foto dari kanan, tunjukkan begini orang Jambi pengajian. Allahu Akbar. Ramai-ramai silakan, tapi sendirian, jangan. Apalagi posenya macam-macam. Nisaun perempuan, kasiyatun pakai pakaian, ariyatun tapi telanjang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau. Maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung kau ke sana. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk nerakamu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini. Kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung, ya,
Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung, datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa salat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah bukan. Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti. Bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, Adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu Adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah. Tak ada ayah, atu. Atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami. Sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau. Maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti Kardus. Ustadz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini untuk gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak,
ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, khalqiyatin, fisik, khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Itu sunnah. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnat. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Sholat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib. Bingung saya Pak Ustaz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5. Ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah ke masjid itu adalah sunnah. Salah Pak Ustaz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustadz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, oh. Jadi mana prioritasnya? Yang wajib dulu. Habisnya yang wajib baru yang sunnah. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contohnya? Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah, sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun, menjadi wali man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali, kalau ada ayahnya di situ. Wahai ayah-ayah, jadi wali kalian, kecuali satu dan lain hal. Barulah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya. Ayah, tak ada ayah. Atuk, tak ada atuk. Abang dulu, tak ada abang. Adik, tak ada adik. Abang ayah, tak ada ayah. Adik ayah. Gitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustaz, di Riau ini kita kalau ada orang tak tahu ayahnya atau mu'alaf baru masuk Islam, siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi.
Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke KUA. Itulah asalnya Pak KUA itu bisa menikah. Ya, orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak KUA. Tak sah karena Pak KUA bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak KUA itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada KUA perempuan. Kalau perempuan tak bisa menikah. Ada KUA perempuan? Gak ada. Karena itu sudah perjanjian dulu. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua kusimpan di dalam peti besi, udah kukunci dan kuncinya kucampakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak temukan. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu, panjangnya segini, terbuat dari emas, diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Dah itu besok datang lagi keris emas. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Habis itu datang lagi kunci. Dia bilang kunci lemari yang ada di Siak. Kalau buka isinya petak emas semua. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidahku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya. Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Dr. Abdul Somad, kalau kau ku kasih ini belum tentu tak kau ambil. Ini tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula imannya kuat, tak tergoda dia dengan mas. Kalau saya lah dikasih, langsung saya urus itu, selesai itu. Banyak menjumpa saya manusia aneh-aneh, dijumpakan Allah Ta'ala untuk menegur saya. Bagaimana kalau suami tidak sholat dan mengkonsumsi narkoba, sedangkan dia sudah berjanji untuk berhenti, tapi tanpa sepengetahuan istri rupanya dia masih memakai narkoba. Sikapnya berubah drastis, suka begadang, main game online, istri dan anak dicuekin. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, laporkan dia ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomor BNN 0813 11 44 2193 BNN. Bilang dari Ustadz Somad. Assalamualaikum Pak BNN Pusat, ini dapat saya nomor dari Ustadz Somad. Ya teman saya nanti itu. Tolong tangkap lagi saya Pak. Dah, sesudah dia disekolahkan di sana, orang pecandu narkoba tak bisa diceramah, tak bisa diruqyah. Dia mesti disekolahkan 3 bulan, 4 bulan, tengok dulu. Tak bisa dipanggil ustadz, diceramahi, dizikirkan. Dia mesti masuk sekolah. Kalau tetangga nanya, laki kau kemana? Sedang S2.
Sedang pula ada panggilan pejabat dari Jakarta atas rekom dari Ustaz Somad. Apalah payahnya ngomong gitu kan. Datang tamu, tengok laki kau tak? Iya, kemarin asal atas usul dari UAS suami saya itu alhamdulillah pernah dipanggil ke sana, sedang pelatihan. Kan kita bohong. Banyaklah sudah yang mencoba ini berhasil. Ustaz, anak saya ini Pak Ustaz tak tahu lah Pak Ustaz. Saya kasih nomor. Marah pertama kali saya kasih nomor. Marah dia sama saya. Ya enggak apa-apa. Pas jumpa sekali lagi senyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Alhamdulillah ditangkap. Pak Ustaz. Datang beberapa bulan setelah itu, saya tengok menggendong anak. Ini dia. Iya Pak Ustaz. Sehat udah sekarang, udah baik sama istrinya, udah sayang sama anak. Narkoba itu yang dirusaknya. Yang membedakan kita sama binatang ini yang dirusaknya. Apa tak hancur? Istri-istri yang lakinya pecandu narkoba, kalian tak bisa aman sebelum dia ditangkap BNN. Jangan takut, jangan ragu, hubungi nomor tadi. Kerahasiaan terjaga, terpelihara. Sudah janji ke Ustaz Somad, insyaallah. Nanti setelah dia keluar, barulah bawa ke Rimba Panjang, jumpakan sama saya, baru bisa bercerita. Tak ada jalan lain. Kumpulkan semua wali, ayah, atuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah, nenek mama. Tak bisa. Orang otaknya sakit. Tak bisa. Macam mana menasihati orang sakit? Orang sakit itu disembuhkan, diobati. Itu solusi. Masukkan dulu. Setelah balik nanti dari Bandung, selesai acara wisuda, baru bawa ke Rimba Panjang. Bawa dia Rabu subuh, habis Rabu baru nasihati saya. Kalau sebelum itu tak bisa. Itu solusi. Saya kasih step pertama, nanti baru langkah. Setan itu takutnya sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Maka kita berlindung, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Aku ini tak ada apa-apanya. Aku berlindung sama Allah. Dari siapa? Minasyaiton. Aku berlindung dengan Allah dari setan. Maka ketika aku bersama dengan Allah, setan takut. Apakah sama ayat Al-Quran? Ya kalau yang baca ayat Qurannya orang sakau, sedang mabuk dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana setan takut? Beu penghafal ayat kursi. Yang membaca itu mesti bertauhid ya. Orang yang membaca itu, manusia yang membacanya itu bertauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia untuk membaca, dekat dia dengan Allah. Atau sama orangnya Pak Ustaz? Orang yang membaca. Adik Sultan di Baghdad, Irak, diganggu setan. Datanglah utusan Sultan ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, minta supaya Imam Hambali datang ke istana meruqyah adik Sultan. Imam Hambali tak mau. Imam Hambali tidak mau datang ke istana. Dikasihnya terompah kayu. Kita kalau di dalam WC, toilet, kaki ini jangan menginjak lantai, karena lantai ini ada percikan air kencing, nanti menyebabkan was-was, ragu. Pintu setan masuk melalui ragu. Terompah kayu itu, terompah kayu yang di dalam toilet itu, ini kayu dikasih terompah kayu. Pernah nengok terompah kayu?
Kalau orang Mesir namanya kop-kop. Kop-kop pakai kop. Bakya. Nah, kayu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada terompah kayu. Nah, letakkanlah di samping adik raja yang sakit. Sampai ke istana, diletakkan di adik sehat. Sekarang saya tanya, yang hebat tuh Imam Ahmad bin Hanbalnya atau selopnya ini? Imam Ahmad bin Hanbal sehat, akhirnya sehat sehari, sebulan, setahun sehat, tiba-tiba kumat balik, didekatkan orang itu lagi, ketawa setannya, aku bukan takut sama sendal ini, kata dia, aku takut sama yang punya sendal. Rupanya Imam Ahmad meninggal tahun 241. Rupanya kalau orang tauhidnya kuat, sama selopnya pun setan takut. Kalau tauhid tak kuat, sama dia pun setan tak takut. Ada orang sakit di rumah sakit Jalan Sudirman, datanglah orang membacakan ayat kursi, Allah la ilaha illa, diludahi sama saya. Yang cerita itu keluarganya ke saya, ditanyanya, Ustaz, kenapa waktu dibacakan orang tua ayat kursi setan itu tak takut? Karena yang membacakan itu ulahnya macam setan itu juga. Itu maka dia tak takut. Antum kalau mau nguji nanti ada orang kerasukan setan, antum dekatlah sama dia. Kalau mau nguji tauhid antum. Saya pula takut Pak Ustaz, berarti antum setannya. Pula takut sama setan. Bersihkan makanan, bersihkan pandangan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan amalan. Habis itu minta tolong pada Allah. Bukan aku yang berkuasa ini, Engkau ya Allah, tolong aku ya Allah. Orang dengan tauhid yang kuat, membacakan ayat-ayat, membacakan zikir-zikir, maka takut setan. Inna ibadi, kata Allah, inna ibadi, hambaku, laisa laka alaihim sultan, kau tak bisa menguasai mereka. Syaratnya yang pertama, ibadi, menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba dunia. Setan tak takut. Apa hukumnya kita makan menggunakan merek-merek tak baik? Contohnya sambal setan, keripik setan, kerupuk setan. Apa hukumnya? Kita disuruh menjauhi nama yang tak baik. Ada namanya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi jadi Abdullah. Abdul Syams, hamba matahari, dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Semua nama kampung, nama orang dirubah Nabi, nama yang tak baik. Sekarang orang membuat nama yang tak baik itu untuk apa? Sensasi, bukan prestasi. Nama di otak-atik, termasuklah rumah makan, nama makanan. Orang hanya penasaran, akhirnya singgah, makan sekali, huwal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena dia tidak, saya baru pulang dari Medan, Pak Haji ini 1 bulan jual bakso, 1 bulan sedekahnya 2 ton beras. Saya tanya, Pak Haji, udah berapa lama buka bakso nih? 40 tahun. 40 tahun. Habis sholat Jumat, jamaah datang, dan pengajian di sini Pak Ustadz seminggu sekali. Habis sholat Jumat orang datang, pengajian seminggu sekali. Setiap bulan 2 ton 3 ton lingkungan sekitar. 40 tahun sudah bertahan. Berapa banyak yang rumah makan setan ini hanya sebulan 2 bulan bertahan. Setan
habis itu buka tempat baru gitu lagi, penipu. Bukan memperbaiki kualitas cita rasa, tapi menipu dengan sensasi. Buka rumah makan, habis itu orang makan sekali tutup, buka lagi, sampai begitulah dia terus menipu. Dan kita suka pula tertipu. Berapa banyak rumah makan di Pekanbaru ini, namanya biasa aja, tempatnya biasa aja, tapi orang udah puluhan tahun. Tapi ada yang luar biasa tempatnya, hanya sensasi. Dan orang sekarang memang suka sensasi. Daging panggang kambing nomor 2 di dunia. Ramai orang berdatang. Ini yang kejadiannya jamaah kita di Medan. Pergi dia ke Jakarta, tengok, pas lewat mobil tengok, panggang kambing nomor 2 di dunia. Singgah dia makannya, pas dicicip biasa aja. Nah selesai makan panggilnya, Pak, Bapak bilang nomor 2 kok biasa aja? Iya Pak, karena yang enak itu nomor 1. Jadi kan membohong, menipu. Orang kalau udah kena tipu sekali. Saya hafal saya tempat-tempat yang enak di Pekanbaru. Setiap saya ada tamu ke situ saya bawa. Kita tak ingat mereknya, tapi kita ingat tempatnya. Jadi usahakanlah kalau buka rumah makan yang diperbaiki itu kualitas. Kalau mau bertahanlah lama. Tapi kalau cuma mau nipu, gitulah. Buka di sini sambal setan, nanti udah tutup, buka lagi tempat baru, sambal iblis, buka lagi sambal laknat. Sampai matilah menipu terus, menipu. Masyarakat itu memang suka ditipu dia, gak sensasi. Cobalah pertahankan kualitas. Itu tentang masalah nama-nama. Antum kalau punya bakat kuliner, buatlah rumah makan, pertahankan cita rasanya, insya Allah eksis, bertahan. Banyak saya sudah jumpa orang-orang yang soleh buka rumah makan, berhasil, sukses. Pesan Buya Hamka kepada bapak-bapak di Lampung, pesan Buya waktu saya jumpa di Jakarta, Pak Ustadz, bukalah rumah makan, karena orang yang lapar kenyang dia beribadah, duitnya dapat, ibadahnya dapat. Dibuka bapak itulah rumah makan. Rumah makannya megah, mewah, banyak cabang. Dibuat Pak Haji itulah pesantren. Saya menandatangani. Ini semua hasil rumah makan nih Pak Ustaz. Tak ada dibuatnya gulai setan, rendang setan, sup setan, tak ada. Pakai baik-baik semua. Yang dipertahankannya kualitas. Hah? Bukan setannya itu dipertahankan. Orang sekarang ini banyak lebih pada sensasi. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari perbuatan-perbuatan setan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam, nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Berubah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya?
Ini lagu ya. Buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ. Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya. Assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang tiga, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan?
Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah? Lihat bajunya, dijahit, sobek, dijahit, sobek. Rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain, insya Allah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Na'udzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya, insya Allah. Amin. Pikirkan. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Emangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa
atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat.
Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk, tidak ada cara lain kecuali ridho kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam, ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak, 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu bodoh. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan, kena penyakit, medco, Ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik, sekarang thayyib nggak pulang. Mohon maaf Pak Thayyibnya antur sini. Masya Allah, tabarakallah. Cara membagi zakat mal, bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung?
Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri, sayang, ini belanja kita sekaligus zakat awal. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya. Kiriman papa udah sampai? Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepada karena kau termasuk salah satu dari asnaf fakir miskin. Kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, enak ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja. Zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua dan mertua. Dua, bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Selesai salat tarawih, teman kita ngomong bid'ah itu. Berbeda. Apakah kita langsung ngamuk? Enggak. Jadi kita jelaskan, bro. Kalau ngamuk kirim Israel. Kirim ke Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu. Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Bagi yang tawaf, yang enggak tawaf itulah dia baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Abdiyah Safar, bukan kata Abu Somad. Jangan bilang kata Abu Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abu Somad itu yang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Abdiyah Safar, mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya yang berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usalli fardhu subhi raka'ataini. Yang satu usalli, menunjukkan identitas usalli. Yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitasnya, enggak pakai usalli. Begitu kita di masjid mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah preman baru tobat Ramadan ini. Ya heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam. Ternyata lebih solid kami di luar. Akhirnya gagal, aku batalkan aja lah hijrah. Gue udah mabuk lagi, nengok kalian lebih mabuk aku lagi.
Jadi kita tinggal jelaskan. Ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usolli, Allahu Akbar, tahu ya kok itu ya. Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan, itu banyak jamaah tuh nggak tahu udah sholat apa. Dia lupa ada berapa rakaat. Saya kok salah. Yang penting sholat. Yang penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak tenang, walaupun nggak tahu buka sembahyang. Kalau ibu-ibu nggak boleh nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai bilal? Kan bagus pakai bilal. Jangan kelahi karena masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan, itu sudah keluar dari sunnah wal jamaah. Ada permasalah bismillah sirjahan, masalah 21 witir atau 3 rakaat 1 salam, masalah subhanallah malikul ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah. Itu semuanya masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar-benar masalah itu yang Palestina ini. Ini masalah. Saya masalah mik aja nggak saya permasalahkan. Asal ini mesti ada masalah. Mafi muskilah. Susah saya move on ini. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita nasihati. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia. Sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak ada ujian hidup. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah gak punya anak, nikah dengan Hajar gak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, sampai lahir laki-laki sembelih, dihanyutkan ke Sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa meninju 2 masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian? Jadi ajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa aja begitu, Nabi Muhammad apa lagi? Mereka yang penghuni surga ujian hidupnya begitu, apalagi akhir status belum jelas itu. Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan 2. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik.
Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ikut kita. Ini anak-anak muda nih yang lagi kuliah jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ikut. Ya Allah, aku senang jatuh cinta. Tolong buat dia jatuh cinta pada. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calon. Kalau dia sudah punya calon, matikan calon. Itu apa ini? Kok jadi maksa Tuhan? Malaikat yang dengar doamu itu, kata malaikat, matikan aja. Kata Allah jangan. Kenapa doa? Kenapa kau paksa Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi ternyata kita udah habis waktunya. Sampai sholat sunat isya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua husnuzan kepada Allah. Yang ketiga ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu pernah melihat jenazah dimandikan? Pernah. Pernah nggak melihat jenazah melawan? Jenazah tidak melawan itu ridho. Jadi kalau saya jelaskan makna ridho, luwatan ridho, wasilahan ridho menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridho gitu ya. Pernah melihat jenazah dimandikan? Ya. Pernah melihat waktu hidungnya dikorek melawan? Enggak. Itulah ridho. Ridho itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai. Dia pasti tanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat. Dia bukan ridho, goblok. Nggak usah semuanya. Mana tahu ada suami ibu yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayat. Ibu nggak usah marah, biarin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustaz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih, gak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mengaku laki-laki ini supaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Allah di bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama saudaranya mendengar ceritanya itu, Allah luar biasa. Dan itu terus diambil dari kisah nyata. Dan potong kirim ke Rini Reza. Mantap lah total ya. Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini. Ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah.
dia semakin dekat kepada Allah nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho saya nggak tahu, bisa jadi mencari ridho Allah. Mohon maaf Bang Haji. Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita syukuri, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya motong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku karena dia sempat sehat. Kita kan nazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar itu orang bakhil gak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau beribadah, tapi dia tawar-menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anak. Kalau nggak lulus sampai mati aku nggak akan potong kambing. Jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sampai kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar, berubah menjadi wajib ditunaikan. Maka siapa yang mati, wali siapa yang punya utang, nazar, puasa, sholat 2 ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar, janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud, lupa. Seperti pilkada aja. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Bapak Ibu yang sudah bersedekah untuk saudara kita Palestina diberikan kelimpahan rezeki. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Indonesia dijaga Allah baldatun thayyibatun wa rahmatullahi. Ala hadirin niyah al-Fatihah.